Pada tanggal 14 Agustus 1945, sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Apabila ada mendengar terus, aku harus segera memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum, Bung Hatta, Bung. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Syahrir. Terima kasih. Silakan, Bu. Terima kasih. Bung Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPKI? Tetapi menurut saya, alangkah lebih baiknya kita merdeka tanpa melalui PPKI. Apa maksudmu berkata seperti itu? PPKI adalah bentukan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan menganggap kita bukan Jepang. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan selagi dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah dari sekutu. Itu artinya Indonesia sedang dalam kekosongan kekuasaan. Jadi, ini adalah kesempatan yang baik untuk kita memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang. Saya setuju. Tapi, apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana kalau kita menghubunginya? Nah, ide bagus, Bung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hatta. Ada apa, Bung Hatta? Bung Karno, begini. Apakah saya dan Syahrir bisa ke rumahmu guna membahas tentang kemerdekaan? Ya, tentu saja. Dipersilahkan. Baiklah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Karno setuju dengan kita. Sebaiknya kita pergi. Mari. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih. Mari dong. Duduklah. Ada berita apa kau datang? Ada berita penting yang ingin Syahrir katakan. Berita apa itu, Syahrir? Saya dengar Jepang telah menyerah pada sekutu. Bagaimana jika kita gunakan kesempatan ini untuk memerdekakan Indonesia? Saya tidak berhak bertindak sendiri. Itu semua hak PPKI. Betapa janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan sendiri tanpa sepengetahuan PPKI yang telah saya ketuai. Tapi, Bu, Maafkan saya, Syahrir. Kita memang tidak boleh buat. baiklah. Kalau begitu kami permisi. Mari, Bu.
Pada tanggal 15 Agustus 1945 pada pukul 22.00 di rumah Bung Karno berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Khairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, malam ini juga kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak minta cepat, maka besok akan ada pertumpahan darah. Potonglah leherku sekarang, tak usah tunggu esok hari lagi. Sudah, tak ada gunanya bertengkar. Kembali duduk, kita bicarakan baik-baik. Wikana, kita tidak boleh gegabah. Lalu, mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Kenapa minta Soekarno? Saya hanya mengingatkan, Bung. Jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, maka besok rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai ke Belanda, seperti orang-orang Ambon dan lainnya. Wikana benar, Bung. Lagi pula, mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita, sedangkan kita bisa memerdekakan kita sendiri? Kekuatan kita tak sebanding dengan Jepang dan sekutu. Kita tidak bisa bertahan sendiri jika mereka tidak membantu kita. Kita bisa, Bung. Kita bisa. Benar, Bung. Mari kita segera laksanakan proklamasi. Benar, Bung. Cepatlah. Malam ini juga, Bung. Malam ini. Benar, Bung. Malam ini, Bung. Benar, Bung. Tenang, tenang. Ini sudah malam. Tak baik kalian berbuat keributan seperti ini. Saya mengerti bagaimana perasaan saudara, tapi saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara karena saya takut akan ada banyak lagi korban jiwa. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno dan Hatta serta membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui, Bung Karno telah menolak kita untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kita culik mereka berdua, lalu kita desak mereka untuk melakukan proklamasi? Culik? Ya, kita culik mereka, lalu kita bawa ke suatu tempat, lalu kita bujuk mereka. Itu benar. Dengan begitu, Jepang tidak bisa mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan membawanya? Bagaimana jika Rengas Dengklok? Rengas Dengklok itu luas. Lalu di mana kita akan mendapatkan keduanya? Kalau masalah hal itu, saya akan menghubungi Subeno. Assalamualaikum, Subeno. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Hatta dan Bung Karno untuk mendesak mereka melakukan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Apakah Anda bisa memberikan keamanan dan juga tempat untuk kami? Tentu saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, nanti kita pakai rumahnya Jauh Kisong. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama-sama. Jadi gini, Subeno setuju dan kita akan ditempatkan di rumah Jauh Kisong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya. Bagaimana kalau besok subuh? Pukul berapa tepatnya? Kalau pukul 4 bagaimana? Setuju. Setuju. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 4 dini hari, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok Assalamualaikum. atas pengetahuan golongan tua. Waalaikumsalam. Ada apa, Sukarni? Mari Bung. Bung Hatta harus ikut kami. Akan dibawa kemana aku ini? Rengas Dengklok, ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. Apa yang kau bicarakan? Jika itu benar, kita tidak bisa melawannya. Tentara Jepang masih utuh. Jadi gini Bung. Ini sudah menjadi kesepakatan kami Bung. Bung Hatta harus ikut kami. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Bung, waktu Anda sudah hampir habis. Baiklah, bawa aku. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok, asalkan anak dan istrinya. Bung Karno. Iya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Itu apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda Bung. Kami akan membawa Anda dan kota ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian jika aku mempunyai anak dan istri? Bagaimana dengan nasib mereka?
Ada apa ini, Kang Mas? Mengapa banyak orang? Guntur sangat ketakutan mendengar suara mereka. Nimas, pemuda-pemuda ini ingin bawa aku dan Hatta ke Nes Dengklok. Untuk apa, Kang Mas? Untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu, bagaimana denganku dan Guntur? Kalian akan meninggalkan kami? Benar, aku tidak ingin berpisah dengan anakku dan istriku. Kalau kalian ingin bawaku, maka kalian harus membawa mereka. Baiklah, kalau begitu kami akan membawa Anda dan keluarga Anda ke Dengklok. Tapi kita harus pergi sekarang. Mari, Bu. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kisong. Sebenarnya, apa yang membuat kalian membawaku kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok asalkan anak dan istrinya diajak Bung pulang. Karno? Hatta, ternyata kau sudah di sini juga. Iya, mereka membawaku kemari. Mereka membawa Fatmawati dan Guntur juga. Iya Hatta, benar. Soekarno, ada apa ini sebenarnya? Begini, Bung. Kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan. Jepang sudah menyerah. Kenapa kau percaya begitu saja, Soekarno? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang waktunya. Saya tidak setuju, Bung. Kami ingin kemerdekaan dari hasil jerih payah kami sendiri, bukan dari Jepang. Itu benar, Bung. Jika kita merdeka di atas hadiah Jepang, kita bisa dijajah lagi. Ada apa, Saleh? Ada Tuan Suparjo ingin memaksa membawa Bung Karno. Baik, aku akan menemuinya. Wikana, bisakah aku menemui Soekarno dan Hatta? Itu apa, Bu? Rapat PPKI telah batal karena mereka tidak ada. Jadi, aku ingin menjemput mereka. Tidak bisa, Bu. Mengapa? Karena kami para muda sudah sepakat untuk mendesak mereka agar memproklamasikan merdeka. Kalau begitu, izinkan aku untuk menemui mereka terlebih dahulu. Lagi. Ada apa sebenarnya? Rapat PPKI batal, Bu. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Oh, ternyata berita itu benar adanya. Benar, Bung. Bukankah saya dan Syahrir sudah memberitahumu, Bung? Tapi saya belum percaya, Pak. Kalau begitu tunggu apa lagi? Mari kita proklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bu. Sebaiknya memang begitu, Bung. Baiklah, aku akan memenuhi permintaan kalian. Bolehkah kami pulang? Lihatlah, Guntur dari tadi menangis. Benar. Bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta, Wikana? Tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apa aku bisa memegang janjimu itu? Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Sesampainya di Jakarta, 16 Agustus 1945, pukul 24.00, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu, sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi Kita bersama sudah sampai para di Jakarta, Bu. Mari kita ke rumah Laksamana Maeda untuk membahas proklamasi. Baiklah, tapi tunggu dulu. Aku masih ingin mengantarkan istri dan anakku pulang pergi. Silahkan, Bung. Kami akan mengantar Anda. 17 Agustus 1945 dini hari, setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan BM Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Misi. Iya, ada apa? Maaf mengganggu waktunya Laksamana Maeda. Ada keperluan apa kamu sih? Saya di sini membutuhkan tempat untuk membicarakan kemerdekaan. Iya, silakan duduk.
Saudara-saudara, bagaimana bunyi proklamasi kemerdekaan kita? Bagaimana kalau kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia? Baik, sudah saya tulis. Lalu siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Saya rasa jangan. Bagaimana kalau Bung Karno dan Bung Hatta yang mendatanganinya? Bagaimana? Setuju. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Baik, Bung. Lalu kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya baiknya tanggal 17, Bu. Karena tanggal 17 itu merupakan tanggal turunnya Al-Quran. Dan tanggal 17 itu merupakan di mana kita melaksanakan sholat di dalam seharinya 17 rakaat. Setuju, Bu. Tepatnya pukul berapa? Bagaimana kalau pukul 10 tepat? Setuju. Menyuruh Fatmawati untuk menjahit benderanya. Tolong kalian siapkan tiangnya. Baiklah, Bu. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini naskahnya, Bung. Tolong ditandatangani. Baiklah. Sukarni, tolong perbanyakkanlah naskah ini dan sebarkanlah seluruh Indonesia. Siap, Bu. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno yang terletak di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno dan Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda. Tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Sini Murti, tolong kau kibarkan bendera ini. Baik, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan bendera ini. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun, gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan juga ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, kita tetap menyusun tenaga.
tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya untuk kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saudara-saudara. Dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka!